Jadi Mira, kita mau tahu nih ya, berapa sih penghasilan dari seorang Mira ya dari sisi direct sellingnya sampai sekarang ini? Berapa? Nanti kita bagiin ke sahabat Nusantara yang lagi nonton nih, pasti pengen tahu kan? Semangat pagi, semangat muda sahabat Nusantara, dimanapun Anda berada saat ini. Ketemu lagi dengan saya Tommy Sujana di acara Who Walk the Talk dari Virtual Studio in The Magendra. Jadi apa sih sebenarnya Who Walk the Talk? Jadi Who Walk the Talk, setiap Senin kami mengundang orang-orang hebat yang hadir luar biasa untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita suksesnya, memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi ini kita akan mengupas inspirasi dari hati dengan cara fun dan santai. Setiap Senin, premier hanya di YouTube. Sebelumnya hadir jam 1 siang, atas banyak permintaan, akan hadir di setiap jam 19.30. Jadi pindah ke malam. So, hanya di YouTube channel kami di Who Walk the Talk. Hari ini spesial. Kenapa? Karena yang hadir dengan saya ini anak muda, kece, keren, cakep ya. Dengan tajuk Business Journey, kita kedatangan narasumbernya nih, seorang ibu rumah tangga ya, pernah jadi artis FTV, owner dari bisnis cake kekinian ya, senior level director dari Oriflame Indonesia. Nah, ini buat Oriflamers nih, harus nonton, wajib nonton. Jangan lupa Oriflamers subscribe juga. Hadir di sebelah saya, Mira Pratnya Paramita. Woo! Happy banget loh Mbak Mira hadir di sini ya. Jadi energinya kayak meluap-meluap ya. Ngelihat apa sosoknya Mbak Mira ini luar biasa ya. Gimana kabarnya? Baik, baik banget. Baik. So, gimana rasanya hadir di sini di studio kita yang kece ini? Rasanya gimana ya? Tadi di-mention juga jadi artis FTV itu sebenarnya ya ampun itu cuma adegan yang cuma 1 menit doang, terus itu adegan cuma ditampar. Jadi bukan artis. Yang penting masuk TV kan? Yang penting masuk TV dan sekarang beneran hadir di TV-nya The Magendra. Sosok Mira ini terlihat sangat antusias mendukung generasi milenial. Jadi buat milenial itu untuk maju gitu ya. Tercermin dari akun IG-nya. Nah, akun IG-nya apa sih? Boleh langsung di-follow buat nambahin followers aku kan ya. Jadi langsung follow ke @mirahpratnya. Oh, gitu. @mirahpratnya. Oke. So Mira, mengenai millennial career goal. Jadi ada work anywhere at any time gitu kan. Itu salah satu tagline juga kita ya. Kerja di mana aja dan kapan aja. Apa sih sebenarnya keinginan seorang Mira? Oke. Jadi dulu ya nggak pernah nyangka ada pekerjaan yang bisa dikerjain di mana-mana aja. Kalau zaman kita masih kecil, masih sekolah, pasti orang tua tuh mikir kamu sekolah yang benar. Nanti kalau sudah lulus, kamu kerja yang bagus di kantoran dan rapi. Itu kan image orang tua zaman dulu ya, zaman kita masih sekolah. Terus makin kesini ternyata ada loh pekerjaan yang dikerjakan di mana aja, bahkan di rumah aja. Mungkin yang ngikutin Instagram aku Mira Pratnya, ya mungkin mereka tahu ya aku Oriflamers. Tapi ternyata tidak hanya MLM doang yang bisa dikerjakan di rumah, karena aku juga punya teman-teman yang konten kreator gitu kan, semuanya juga kerjanya di rumah gitu. Jadi seru banget sih sekarang lapangan pekerjaan itu lebih luas, tinggal gimana kita memanfaatkannya, kreativitas kita juga dimanfaatkan ya. Sayang banget nih otak udah bagus-bagus dikasih sama Tuhan, sekarang gimana biar menjadi sesuatu hal yang pastinya memberikan value buat orang lain. Jadi memberikan manfaat gitu deh buat orang. Muda, kreatif, dan kece. Kreatif, bersemangat. Oke. Jadi tim kita di WWTT, di Who Walk the Talk nih ya, kepo nih sama perjalanan bisnisnya Mira. Jadi setelah kita research, ya Mira sempat menjadi cameo FTV. Jadi kayak tadi walaupun muncul ditampar doang gitu, yang penting di FTV gitu ya. Yang penting masuk ya, yang penting pernah. Kemudian aktif di Beauty Pageant Academies, ya kan? Di followers IG-nya juga tuh banyak, ya kan?
jadi selebgram gitu ya. Oh my god, sebenarnya sih nggak selebgram juga. Apa sebenarnya sih awalnya nih, Mira Oke. memang ingin menjadi ada hasrat untuk ke dunia selebriti atau gimana nih? Enggak, jadi dulu tuh gini, iseng-iseng aja, kan namanya anak muda kayak, aduh aku nih pengen apa ya, mencari jati diri, lihat temen ada, oh dia jadi artis tuh kayak gimana sih caranya masuk, terus akhirnya ada agensi yang nawar-nawarin, oke ikut, ternyata jadi artis susah ya, Bo. Jadi Susah maksudnya banget. gini, even kita cuman kayak syuting 1 menit yang adegan nampar doang, itu kayak, oh my god waktunya tuh seharian full di sana Seharian, gitu iya, kan. iya. Oke, terus ya ternyata memang bukan jalan aku di sana kan. Udah ya sempet lah dua TV, berarti 2 menit lah di TV. lumayan dibanding nggak pernah ya kan. Terus itu masih zaman SMA itu Pak. Nah, SMA ya? Iya Oh, SMA. itu udah keren sih SMA Jadi kayak gini gitu. ya, lucunya sih aku dulu waktu aku zaman masih sekolah tuh aku kesel banget sama orang tua. Keselnya tuh gini, ya ampun orang tua gue pelit banget sih gitu kan. Ternyata sekarang nih baru ngerasain gitu lah hasilnya dipelit-pelitin dulu. Jadi orang tua aku tuh ngajarin, kalau kamu mau sesuatu ya kamu berusaha dapetin. Jadi kalau soal aku disupport sekolah, pendidikan itu orang tua bakal support banget gitu ya. Tapi kayak mau minta uang beli baju, mau minta uang ganti gadget, itu ada aja syaratnya gitu loh. Jadi dibanding aku minta terus dikasih syarat macam-macam, ya udah deh cari sendiri aja gitu. Nah makanya akhirnya, oh FTV itu ada duitnya gitu ya, kalau nggak salah itu dibayar 75.000 loh, seharian itu 75.000. Gitu. Terus zaman aku sekolah, aku juga ikut agensi Pak, jadi agensi itu SMA juga? Itu SMA, jadi SMP aku suka dance ya, jadi modern dance gitu. Terus SMA ikut agensi event, wedding yang kayak gitu. Nah aku dancernya, bukan dancer yang gimana. Jadi kontemporer, jadi yang kabaret show itu aku pernah. Okay. Jadi per event dibayar kalau reguler 100.000, kalau event kayak New Year's gitu 200. SMA tahun berapa? Aku tahun berapa ya? Aku kelahiran tahun berapa nih? Aku 91. Aku 91 teman-teman. Terus sekarang umur aku mau 29 tahun ini, jadi aku SMA itu 2003 sampai 2006. 2003 sampai 2006. Kalau nggak Itu salah dibayar ya. 100.000 kan udah Udah gede makanya. Jadi dulu itu juga pada zaman itu memang masih sedikit lah ya, Sedikit, bisa dibilang agensi-agensi dancer-dancer itu masih Event sedikit juga lah. belum. Event juga belum. Iya. Paling ya wedding, Iya, New Year iya. event kayak gitu doang. Makanya bayarannya ya lumayan di masa itu. Jadi hasrat aku belanja itu terpuaskan, Pak. Jadi kayak udah ngerasain megang duit sendiri. Iya, udah ngasilin duit Ya, sendiri. walaupun akademik ya so-so lah rata-rata. Nggak pinter-pinter banget di sekolah, tapi aku orangnya yang aktif di organisasi kayak di OSIS gitu. Jadi ya lumayan lah mendapatkan pertemanan dari organisasi-organisasi itu gitu. Terus tadi apa ya? FTV ya. Terus FTV ternyata bukan jodohnya di sana. Lalu lanjut ke kuliah. Nah kuliah ini aku bareng sama ipar aku tuh kan udah punya usaha butik ya dia. Tadi kan ada cerita aku punya butik ya. Aku ikut sama ipar aku, ngintilin ipar aku kemana aja. Jadi kayak belanja barang, terus juga sampai barang itu ada, kita tagging sampai jualan di toko. Semuanya aku ikut, karena aku ikut jadi aku belajar secara otomatis gitu Dan kan. itu masih muda banget ya? Masih kuliah, jadi umur aku masih 19 tahun gitu. 19 tahun. Jadi orang tua aku pun juga yang nggak mendoktrin kamu harus kerja kantoran itu enggak sih syukurnya. Dan aku anak keempat dan 3 kakak aku itu cuma 1 doang yang bekerja sebagai banker. Yang pertama ya usaha sendiri 2, yang ketiga ya usaha sendiri juga di kuliner. Keren. Jadi memang ada bayangan, oh kalau usaha sendiri itu enak, punya waktu, itulah. Itu aja sih menangnya kalau kita usaha sendiri, karena aku ngelihat kakakku yang kedua itu bener-bener yang bangun pagi, berangkat kantor, pulangnya malam. Jadi aku tuh kayak udah, aku nggak mau tuh kayak gitu, karena aku orangnya suka yang bebas gitu. Dan itulah milenial saat ini ya kan. Dulu kesel sama orang tua kan? Dulu kesel banget sama orang tua. Jadi orang tua? Jadi orang tua sama juga mau begitu. Nanti aku bakal gituin anakku juga gitu loh. Jadi nggak mudah mendapatkan sesuatu itu, ternyata berefek pada saat ini aku menikah dan aku jadi punya bekal. Kalau lu mau apa-apa ya lu harus berusaha, nggak manja, nggak menye-menye jadi orang. Ini tau nggak Mira, kenapa background kita belakang ini Eiffel? Jadi ada Eiffel Tower nih. Iya. Tower. Eiffel Tower. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya sih aku juga punya cerita sama Eiffel ini. Jadi Eiffel ini adalah salah satu kota impian dari banyak orang. Iya. Kamu juga kan? Jadi zaman aku kecil, aku suka tuh ngumpulin binder-binder ya Pak ya. Aku punya juga magnet kulkas yang
Eiffel, pokoknya segala sesuatu yang Eiffel tuh aku juga suka. Dan ini nggak di setting di sini dan aku kembali lagi ke Eiffel. Ini kerennya studio kita bisa bawa kita kemana aja. Iya, jadi virtual kita udah berasa di Eiffel lagi. Ini kita lagi di depannya Trocadero, bener nggak sih? Aku lupa. Ini Trocadero. Ini tempatnya film apa tuh yang syuting James Bond? Ingat mungkin. Jadi syutingnya di sini. Dan teman-teman ternyata impian itu nggak ada yang ketinggian. Iya. Nggak ada yang ketinggian. Kita mau jadi apa tuh sebenarnya bisa aja. Yang asal penting mindsetnya di set yang di situ. penting mau dulu, punya tekad yang kuat. Dan ternyata seorang Mira Pratnya yang saat ini hanya seorang ibu rumah tangga yang seharinya bersama 2 anak digelandotin lah, ngasih makan, masih bawa kencing juga, bawa popok, bawa pup. Ya mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain, tapi aku punya peluang yang dimana aku bisa mewujudkan kulkas-kulkas magnet itu, dan aku berada di Eiffel di tahun 2018 itu karena bisnis yang aku jalanin 5 tahun belakangan ini. Ini jangan-jangan ibu rumah tangga yang di rumahnya pakai daster, terus keluar ganti daster, kelar hidup lu yang gitu ya? Iya, kelar lu hidup lu. Jadi kalau di rumah boleh pakai daster, tapi kalau Gitu ya. keluar, tuh kan beda Pak. Punya bisnis yang sudah sejak lama, jadi sempat punya fashion tadi kan, terus sekarang di pastry shop juga kan, terus suami juga tadi saya dengar juga mau ngejalanin bisnis, punya coffee shop juga, ya kan. Nah, akhirnya memilih untuk terjun ke bisnis direct selling. Itu kenapa? Bukan kenapa-napa, jadi aku mau flashback dulu sampai akhirnya aku ke direct selling. Mungkin teman-teman di sini yang menonton adalah salah satu di antara sama seperti aku yang punya mindset enggak deh MLM-an apaan tuh gitu. Ya itu juga aku. Jadi aku tuh Awalnya gitu. aku orangnya yang sangat-sangat antipati deh kalau ada orang yang prospek, udah denger kata prospek, aku jauh-jauh nggak mau ngangkat telepon, aku nggak mau ngehubungin, dan ternyata sekarang aku ada di sini dan aku menelpon seseorang atau menghubungin seseorang, aku digituin, mereka cuman belum tahu. Dulu nggak mau di prospek, sekarang jadi tukang prospek. Tukang prospek. Dan kalau misalnya mereka nolak, mereka belum tahu aja gitu ya. Jadi karena aku sudah pernah ada di posisi itu. Jadi kenapa join multi level marketing? Sebenarnya banyak ceritanya sih Pak. Tadi kan kita melanjut, aku punya usaha fashion ya. Fashion, jadi ipar aku dulu, sampai akhirnya aku mau dong juga dibikin kayak gitu. Jadi kita punya 2. Jadi satunya tuh diurusin sama ipar aku, satunya lagi aku. Jadi pada saat aku kuliah semester akhir lah, aku sudah mulai megang ya usaha kecil-kecilan sih. Itu kuliah? Iya kuliah. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya dibilang sukses sih ya masih banyak orang yang jauh lebih sukses. Tapi kan suksesnya orang itu beda-beda. Yes. Dan ini menurut aku, versi aku ya, aku sudah berhasil achieve gitu. You work very hard, you know, and you got it gitu. Jadi jangan bandingin pencapaian kita yang aku cuman kayak punya gitu doang dikatain sukses. No ya teman-teman, bandingin diri kita sama yang dulu dan yang sekarang. Kita sudah berhasil melangkah lebih maju. Dan kita bisa melihat orang-orang yang lebih sukses di antara kita tuh kayak cerminan aja. Oh someday aku juga ada di situ Pak. Gitu. It's about the process. Yes, ya. benar. Tapi fokus Ini on the goal. perjalanannya masih panjang. Perjalanan, proses, tapi fokus pada goalnya. Betul. Ini saya dengar Mira kan sebagai senior level director ya? Sapphire Director. Oke. Sapphire Director Oriflame Indonesia. Oke, sampai di level itu ya, tantangannya dalam menekuni bisnis ini secara bersamaan. Jadi punya bisnis sendiri, terus yang tadi direct selling tadi, itu tantangannya apa nih yang paling berat? Pernah nggak ngalamin kayak terpuruknya, bener-bener jatuhnya, terus mungkin sama keluarga kayak gimana, suami nggak setuju, nggak ngedukung, pernah nggak? Tuh, coba ceritain deh. Lucu sih ya. Tadi aku belum selesai cerita kenapa aku join kan. Jadi pokoknya aku 5 tahun jalanin fashion. Di tahun kelima itu aku mulai mencoba-coba, biasalah ya anak muda kayak mungkin itu yang dialami sama milenial sekarang Pak. Jadi kayak kok stuck sih bisnis butik dia segini-segini aja, atau enggak punya perasaan gini doang nih, nggak seru mau cari yang baru. Ya nggak sih teman-teman milenial gitu nggak sih, kayak pengen anak-anak sekarang itu ya, karena aku juga bekerjanya di direct selling dengan orang-orang 2000-an yang milenial. Jadi aku kayak paham banget lah wataknya dia tuh kayak mereka suka tantangan Pak, mereka sesuatu yang baru, suka sesuatu yang baru. Jadi begitu mereka achieve, udah nih gitu doang, ya udah deh cari yang lain lagi yang lebih seru. Nah gitu Pak anak-anak sekarang. Nah terus itu juga yang aku rasain pada saat aku punya butik ya. Di tahun kelima aku main ke Jakarta pada saat ngambil barang, aku ngeliat usaha cake, waktu itu namanya Cake in Jar Pak. Jadi segala macam cake dimasukin ke jar. Nah karena aku juga
buka usaha pastry itu abal-abal ya, maksudnya aku bukan orang yang jago masak, sekolah masak itu enggak, aku belajarnya itu bahkan dari kakakku yang ketiga yang saat ini juga punya usaha kuliner. Aku belajarnya autodidak banget sama dia, baru akhirnya ikut kursus sambil jalan. Terus ya udah mengemas gimana kalau misalnya bikin cake itu kan kayak bikin cake yang cantik itu kan perlu belajar lama. Nah, aku kan nggak bisa tuh gimana caranya bikin ini sesimpel mungkin deh gitu. Dan kalau orang bawa cake itu kan kadang-kadang suka ya, susah ya, kanan kiri nempel-nempel tuh. Nah, lucu juga nih, kita belum pernah ada nih di Bali, gimana caranya kalau kita jual cake injar nih di Bali. Nah, akhirnya aku tuh bikin cake injar di Bali, dan itu kurang lebih 2 tahunan tuh bener-bener kayak ya lumayan lah ya omsetnya dari menjual cake aja. Jadi ngerjain bisnis dan cake. Bisnisnya yang butik udah mulai oke, udah mulai perlahan menghilang karena nggak fokus kan. Bisnis cake-nya naik nih, yang bagus gitu kan. Terus aku menikah. Nah, mulailah disitulah mulainya sebuah bukan keterpurukan juga sih, sebuah cobaan hidup, cobaan hidup. Jadi bisnis butiknya udah mau 1 tahun lagi dia bakal habis kontrak. Jadi otomatis harus nambah kontrak kalau mau panjang. Tapi nggak ada duit nih. Nggak ada duit. Karena ya namanya juga orang nggak fokus ngerjain bisnisnya, terus lebih fokus ke kue. Nah, terus ternyata pada saat bikin kue itu awalnya memang aku ngerjainnya berdua bareng sama kakak. Terus ada celetukan gini, Pak. Enak kali ya kalau itu kan masih online banget tuh. Jadi orang tuh cuma bisa beli, nggak bisa menikmati di situ. Itu tahun berapa sih? Itu udah online? Online-nya itu masih pakai BB. Tahun-tahun BB, gitu ya? tahun-tahun BB dan Facebook. Jadi aku jualannya Facebook dan BB. Udah ada Instagram tapi belum se-booming sekarang, dan sudah ada namanya Pat. Pat kan udah hilang ya. Jadi aku jualannya di situ. Facebook, Instagram, Facebook, Pat dan BB. Jadi udah di sosial media. Sudah main sosial media tapi yang kayak belum seperti sekarang ini. Terus setelah aku menikah, mulailah aku keteteran soal gimana membagi diriku. Aku hamil, punya anak, jadi semuanya karena aku yang kerjaan sendiri, nggak punya tim. Jadi kayak masak, promosi, jualan itu aku sendiri. Kalau suami ngapain? Suami kita kan baru menikah, Pak. Oh gitu. Jadi kirain suaminya ini ongkang-ongkang kayak gitu. Enggak. Jadi suaminya waktu itu kan yang celetukan tadi, enak kali ya kita bikin cake yang bisa dimakan sama orang sambil ngopi gitu kan. Nah, kebetulan toko aku, butik aku tuh di Jalan Merdeka, mungkin kamu juga pernah belanja di sana. Pokoknya iklan terus ya. Iya, namanya Aptui Butik, tapi sekarang udah nggak ada ya teman-teman, udah nggak ada, itu emang udah resmi tutup, udah lama. Jadi ada tempat yang kecil banget kayak gang. Coba yuk tanya tuh kira-kira berapa ya? Kecil banget, Pak, kecil banget. Aduh, pokoknya kayaknya selorong doang gitu kan. Ya cuman untuk kayak ngopi ala-ala. Maunya bikin coffee shop kayak di Australia itu kan banyak yang kayak di gang kecil kayak take away coffee and cheesecake-nya gitu. Jadi boleh tuh, nah kita buka lah itu, dan akhirnya coffee shop itu dikerjain sama suami dan kakakku yang fokus membangun coffee shop, dan aku yang isi kuenya gitu. Jadi pada saat hamil besar pun masih kayak nggak ada, terus sambil muntah-muntah gitu. Perjuangan banget pokoknya ya hidupnya. Untungnya waktu kecil ditempa ya. Terus akhirnya udah nggak bisa lagi, punya anak, udah bingung lah pokoknya ngurus anak, jadi semuanya udah kayak give up. Aduh, aku nggak bisa nih. Coffee shop masih tetap jalan karena kan ya suami dan ngambilnya kue orang, jadinya kue istri ya udahlah dia kasih ngurus anak dulu gitu kan. Nah, ini balik ke direct selling nih ya. Soalnya saya penasaran nih. Coba kalau pernah nggak itu ditolak mentah-mentah yang bikin sakit hati? Ada. Kayak gimana nolaknya? Nolaknya kayak gimana sih? Kalau bikin sakit hati sih mungkin karena aku orangnya cuek ya, jadi kayak nggak dimasukin hati. Enggak dulu deh, Mir, aku beli di kamu. Kalau misalnya ditolaknya itu gimana coba? Yang parah banget pernah? Syukurnya suami mendukung karena ngerjainnya kan di rumah. Kalau dari pihak keluarga sama sekali nggak ada, maksudnya tidak ada tentangan gitulah. Karena ya dia nggak bisa lagi lah bikin kue, biarin aja. Nah, join Oriflame-nya belum nih, Pak, aku mau ceritain ya, lucu banget nih. Karena aku adalah orang yang salah satu antipati banget sama MLM. Apalagi dengar kata Oriflame itu, Oriflame gitu. Jualan. Jadi teman-teman aku kuliah itu udah banyak banget member Oriflame. Dia sering kayak, Mir, kamu mau nggak dikutekin? Ya, yang nail art dulu, zaman dulu nail art. Terus, Mir, aku titip katalog dong di butikmu. Itu sering banget aku terima katalog. Oke, taruh aja gitu kan. Tawarin ya ke customermu. Mira bikin member yuk, kan lumayan tuh kamu sering beli body cream, sering beli makeupnya juga, blush on-nya aku suka. Nggak dulu deh, aku beli di kamu. Nah,
Terus suatu ketika aku datang ke kondangan nih, kondangan teman aku yang dancer tadi loh Pak, yang aku ceritain. Terus aku duduknya tuh semeja nih, sisanya tuh Oriflame. Aku bareng sama suami aku. Tapi duduknya di kursi bukan di meja kan? Enggak di kursi. Iya. Duduknya di kursi, tapi semeja sama anak-anak Oriflame, ya kan? Aku berdua doang sama suamiku karena telat kan. Terus kita dengerin omongan mereka, biasa lah kalau orang gitu kan gibah ya mereka. Oh itu tuh anak itu tuh dapat bonus segitu. Aku langsung nguping, masa iya sih gitu kan. Yang aku tahu itu ya Oriflame menjual produk. Ya Oriflame itu nanti lu disuruh nawarin nail art lah kayak gitu. Makanya aku nggak banget, soalnya pada saat itu kan aku udah punya usaha sendiri ya Pak. Terus karena kondisinya adalah kepepet gitu ya, aku udah nggak ngerjain kue, butikku udah mau die gitu kan, dan aku punya anak, suami baru merintis kafe, complicated lah ini, yang namanya butuh duit, apalagi punya anak bayi, aduh gimana ya, aku harus keluar nih, nggak boleh kayak gini terus, masa aku ya berharap suamiku aja gitu kan, terus aku masa ya di rumah aja gini jadi ibu rumah tangga pakai daster gitu kan, masa ntar aku nonton FTV atau nonton sinetron gitu, enggak ya, itu bukan aku banget gitu loh, aku orangnya ya suka kesana kesini gitu ya, suka traveling, nggak mungkin traveling kalau nggak punya uang, ya kan. Akhirnya dari situ 11 Januari aku mendengar pernyataan, maksudnya omongan Oriflame, aku kepo. Sampai aku akhirnya join di tanggal 25 Januari 2015. Jadi butuh waktu 2 minggu untuk kepoin dulu, apa sih Oriflame nih? Ih beneran ya, ternyata ada orang sukses. Oh beneran ya, ada duitnya. Oh beneran ya bisa liburan. Oh jadi selama ini tuh orang nawarin aku kok cuma jualan sih gitu. Aku kayak ngomel gitu kan. Oh gitu, jadi ya aku datengin lah si orang yang mengundang nikah aku itu. Aku mau dong join Oriflame. Dan pada saat aku join tuh ya, kamu mau apa Mir? Aku mau duit. Jadi karena kondisinya aku kepepet. Langsung pokoknya aku mau duit gitu. Aku mau duit karena pada saat itu dia sudah membuktikan dia seorang senior pramugari. Dia sudah berpenghasilan 25 juta dari Oriflame, dan yang mana kita tahu pramugari itu duitnya udah gede ya Pak. Apalagi pramugari itu kan chin up banget kan, gengsi luar biasa. Lo mau sih ngerjain bisnis yang kelihatannya ini receh, terus sering dijalankan sama anak-anak kecil ya, pada saat itu kan anak-anak SMA, kuliah, yang kayaknya nggak oke lah menurut aku di zaman itu bisnis ini. Kok nih mau sih Mbak pramugari ini join, ada apa? Gitu. Makanya akhirnya aku kepo, dalam 2 minggu itu aku join, dan ketika ditanyain, lu mau apa Mira di Oriflame, dan aku mau duit. Gitu. Jadi langsung, ya. Aku mau duit, ajarin dong aku gimana. Waktu ketemu suami bisa ngomong gitu nggak? Lu mau apa Mira? Terus bilang sama suami, aku mau duit. Mungkin gimana? dulu masih bucin. Gitu kalau ya? Sekarang nggak bisa dibucinin, kerja dong. Makanya kerja. Sekarang ini ya, saya lebih sering itu ketemu sama anak-anak muda, dan mereka udah pengusaha yang ada yang baru mulai merintis startup ya, ada yang sudah usahanya itu maju banget ya, kayak sekarang nih ketemu sama Mira nih. Gimana dulu rasanya jadi downline? Oke. Kan itu kadang-kadang bawah ya. Gimana? Coba. Rasanya adalah susah banget. Susah? Enggak, bukan itu. Jadi seseorang yang baru memulai, baik di bisnis apapun, nggak cuma di Oriflame atau MLM ya. Mau lu bisnis kayak baru buka kafe, buka butik, buka apapun lah itu. Capek. Namanya juga membangun. Mau tanya tukang juga membangun capek gitu kan. Capek banget. Tapi ingat-ingat lagi. Satu hal yang aku harus ingatin sama teman-teman di sini, kaum millennials, lu mau apa sih? Kan? Kalau kita udah tahu lu mau apa, dan kalau lu mau itu, kerjain dong, jangan menye-menye gitu. Mau berharap ke siapa? Jangan mimpi-mimpi aja ya. Jangan mimpi-mimpi, tapi lebih ke action. Action. Ya. Jadi, dulu milih nggak mau jadi downline siapa? Kebetulan sih karena nggak pernah ada yang prospek aku, jadi dan ketemunya cuma sama dia, dan ya pas banget joinnya sama dia. Dan kebetulan kami kenal, jadi aku langsung aja join sama dia, dan kebetulan dan dia sudah berhasil membuktikan, ya why not gitu kan. Lu ajarin dong gue gimana caranya biar punya penghasilan kayak gitu. Dan pada saat itu memang lagi butuh banget sama duit gitu ya, untuk punya anak lah macam-macam. Nah, jadi di tahun pertama itu ya ngerasain lah yang namanya ditolakin. Nyinyirin bukan sama keluarga, tapi sama teman-teman. Mira lu ngapain sih? Kamu udah punya bisnis butik lah. Maksudnya orang melihat kan, oh punya butik, oke nih kayaknya punya duit gitu lah ya. Kok mau sih? Kayaknya, padahal lu nggak tahu di dalamnya itu kayak gimana. Terus ya udah, kenapa aku harus dengerin? Ini hidup aku, dan dan aku pun
merasa susah sekarang, kenapa aku dengerin orang lain gitu loh. Jadi fokus aja sama tujuan, aku mau duit dan aku tahu peluangnya ada di Oriflame, ya udah aku coba gitu loh. Terus gimana rasanya dan tipsnya? Jadi ini yang sedang berada di direct selling seperti ini ya, baik itu di poin in direct selling ya. Iya, sejenis. Ini coba tipsnya gimana sampai sekarang bisa bertahan di level Sapphire tadi ya, Sapphire Director ya. Coba kasih tahu tipsnya nih. Tipsnya simpel, ketika memulai sesuatu ya harus punya tujuan. Ada tujuan. Ada tujuan dulu. Yang kedua, kamu harus tahu seluk-beluknya dari perusahaan ini. Worth it nggak sih kamu menghabiskan waktumu untuk mengerjakan ini? Jadi jangan sampai kita udah banting tulang, bukan banting tulang, udah kerja nih, tahu-taunya perusahaannya bodong. Ya, jadi hati-hati ya buat teman-teman. Ya, dicekin dulu. Jadi teman-teman yang mungkin mau main di perusahaan MLM ya, sebenarnya MLM itu bagus teman-teman. Bagus untuk anak muda gitu? Bukan, bagus untuk siapapun. Siapapun yang melihat peluang ini tuh sebenarnya bagus. Tapi yang perlu teman-teman lihat dalamnya tuh dulu. Ini perusahaan udah berapa lama? Jangan sampai ini baru terbit kemarin, terus kita kayak berbondong-bondong menjadi orang yang daftar pertama supaya dapetin income yang di atas-atas. Itu kan stigma MLM yang nguntung-nguntungin upline, ya kan? Kenapa MLM itu dipandang negatif? Karena ya itu banyak MLM bodong. Jadi money game berkedok MLM. Iya, banyak banget. Makanya yang perlu teman-teman lihat, aku nggak, karena aku Oriflamers, aku nggak yang Oriflamers itu terbaik, enggak. Jadi terserah ya, semua orang pasti punya melihat sesuatu tuh beda pandangan, dan aku melihat ya Oriflame ini cocok buat aku dan orang-orang yang sekarang sudah ada menjadi member Oriflame gitu. Ini kan saya baru ketemu nih sama Mirah ya, jadi energinya tuh ada gitu loh, dan gebu-gebu banget ya. Ya, energinya tuh tampil banget, bagus banget, malah kayak di public speaking kayak gitu ya. Kalau boleh tahu nih, saya tebak mungkin usia pastinya di bawah 30, di bawah 25? Enggak. Nah, you look younger than that. Jadi artinya mungkin karena jiwa muda, terus awet muda jadinya gitu ya. Karena kita happy jadi awet muda. Happy. Tapi itu treatment suami biasanya. Bisa jadi. Kita mau tahu ya, berapa sih penghasilan ya atau pendapatan dari seorang Mirah dari aktivitasnya di direct selling. Ya, jadi saya mau tanya nih, berapa sih pendapatannya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita tunggu yang satu ini yang lewat ini dia. Yes, so ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi Mirah, kita mau tahu nih ya, berapa sih penghasilan dari seorang Mirah ya dari sisi direct sellingnya sampai sekarang ini? Berapa? Nanti kita bagiin ke sahabat Nusantara yang lagi nonton nih, pasti pengen tahu kan. Biasanya kalau orang ngantor itu bonusnya berapa? Rata-rata 5 ya. Terus kalau kira-kira 18 sampai 20 itu kira-kira jabatannya apa ya kalau di orang kerja? Ya, manajer ada. Yes. Jadi lu dibayar segitu tapi kerjanya di rumah. Kerjanya di rumah, bebas. Bisa tetap sama anak, itu yang terpenting sih, dan Pak. dapat seperti gaji seorang manajer gitu ya. Jadi kan keren. Jadi sebenarnya gini, di luar dari penghasilan income itu juga banyak sih Pak saya dapetin. Jadi di Oriflame sendiri itu dapat ada reward berupa liburan, ada uang tunainya juga, ada kayak hadiah-hadiah perintilan gitu kan. Dan di awal mungkin aku join emang butuh sama duitnya. Jadi target pertama aku join itu, Mira butuh berapa? Tadi kan aku mau duit Kak gitu kan. Aku langsung setting target gimana caranya aku punya 10 juta dalam waktu aku 1 tahun bergabung. Kan? Kalau kita dikerja di kantoran,
kalau aku berpikir pada saat itu aku mau kerja kantoran nih, bisa nggak sih aku dapetin percepatan income biar dapat 10 juta di kantor, itu kan kayaknya nggak mungkin. Terus alasan kedua, kenapa sih Mira nggak tekunin aja kuenya atau bikin aja usaha dan kamu fokus di sana? Oke, bisa, tapi kondisinya pada saat itu aku sedang punya baby dan aku nggak pakai pengasuh ya. Jadi satu-satunya yang aku bisa lihat pada saat itu, aku mau coba Oriflame karena dia fleksibel. Fleksibel gitu. Ya, jadi aku bisa tetap sama anakku yang masih bayi dan aku bisa dapetin penghasilan dan penghasilannya itu bisa percepatan gitu, bisa naik. Jadi di 3 bulan aku join, itu aku udah dapat 6 juta. Di setahun, di 10 bulan aku join, itu udah dapat 10. Jadi 1 tahun gabung itu udah langsung 10 juta. Wow. Gitu. Okay. Nah, oke. Yeah. 10 juta, apakah Mira puas? Ternyata setelah ngelihat upline-ku, wah dia bisa liburan gitu kan. Aku mau gitu kan. Karena jujur, pada saat aku ngerjain bisnis, untuk mengeluarkan uang pribadi pakai liburan itu ya eman, Pak. Jadi mending kita tuh kayak tambah investasi gitu kan. Jadi kayak gimana caranya bikin bisnis ini gede dulu deh. Tahu-taunya tutup juga gitu. Jadi aku belajar lah dari kegagalan yang udah aku alamin pada saat aku buka butik, terus aku buka kue, dan akhirnya aku berhasil di Oriflame. Sebenarnya nggak ada bedanya, Pak, konvensional dan multi level. Sama aja sebenarnya di awal. Ya memang harus punya goals, fokus. Kalau sesuatu yang dikerjakan fokus pasti ada hasilnya, gitu dan kan. percaya sama itu, yakin gitu dan yakin dengan apa yang udah kita kerjain. Kalau kita aja nggak yakin nih, misalnya kamu mau buka usaha kafe, tapi kamu sendiri ragu gitu, aduh bisa nggak ya jalannya. Jadi kan ngerjain sesuatunya tuh juga setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau memang sudah cemplung, nyelam aja sekalian, lakukan total gitu. Jadi biar nggak malu-maluin juga, keluar lagi. Itu kan harga diri ya. Jadi orang juga kehilangan trust sama kita. Mungkin juga di saat aku join, ketika aku ngajakin pertemanan aku, Oriflame yuk gitu ya. Mereka pun juga jadi kayak... Ada yang ngejauhin nggak? Ada yang ngejauhin nggak? Ngejauhin sih nggak, nolakin halus tuh kayak nggak deh Mir, bukan aku, nggak di situ, aku nggak bisa ngomong, aku nggak punya teman, aku lucunya sih nggak bisa ngomong padahal dia lagi ngomong. Emang lu pikir gue join langsung jadi kan? Nggak juga, pasti kan belajar dulu, abis itu ntar akhirnya bisa karena terbiasa gitu aja sih. Mungkin tantangannya waktu downline itu ya. Ya jadi downline itulah kayak bener-bener harus menunjukkan aku dia seorang member Oriflame, tapi aku belum punya apa-apa, maksudnya belum punya apa-apa tuh belum membuktikan. Kadang-kadang kan orang itu ketika ngajakin orang tuh, emang kamu udah dapat berapa? Nah itu juga yang bikin aku di awal tuh harus banget jadi, supaya orang itu yakin gitu loh. Dan mungkin orang juga, teman-teman aku sendiri ngelihat Mira ini nggak pernah ngajakin yang aneh-aneh gitu lah. Jadi kayak downline pertama aku itu adalah sahabat suami aku. Jadi nyarinya masih di inner circle dulu. Sahabat suami aku, istrinya. Jadi nawarinnya lucu juga. Kamu ada KTP nggak? Kenapa Kak? Join Oriflame yuk. Apaan tuh? Bagus pokoknya. Sini ikut aja. Dia mau-mau aja gitu kan. Dan sekarang dia juga sudah qualified untuk senior directornya, penghasilannya udah 5-7 juta untuk seorang ibu rumah tangga juga gitu loh. Terus downline kedua aku masih di pertemanan, downline ketiga terus sisanya itu ya pokoknya teman-teman kuliah gitu. Jadi masih orang-orang terdekat yang aku bantu untuk jadi member di Oriflame. Sekarang berapa punya total downline? Tersebar dari Sabang sampai Merauke, jadi karena kita online, jadi downline aku nggak cuma yang Bali aja, ada sampai Papua, Kalimantan, Sikawang, Kendari, yang jauh-jauh nih ya, yang kayaknya kalau kita bisnis nggak online nih nggak nyampe bakal ke sana gitu, paling cuma sampai Singaraja. Ini di Singkawang tuh mana ya, Kalimantan, mana lah itu aku nggak tahu. Terus sampai ya pokoknya tersebar lah Pak, gitu. Total ada berapa kira-kira? Ribuan Pak. Ribuan, banyak ya? Ribuan. Wow, banyak juga ya? Iya, tapi ya itu ya, bersyukurnya sekarang kita di zaman sosial media yang semua promosi sangat mudah banget dilakukan. Jadi mungkin teman-teman yang sering nengokin instastory aku tuh kayak, ini Mbak Mira ngapain sih? Ini Mbak Mira ini ngerjain apa sih? Oh, Oriflame. Oh, ini yang dapat di Oriflame. Jadi rasa keponya dia itu yang bikin akhirnya mereka mencoba join Oriflame. Ini kita ngiklanin banget loh. Nanti Nanti aku suruh semua Oriplamersku, dolan-dolanku buat follow ya. Terus kalau yang belum apa? Kasih hadiah apa? Kasih hadiah apa ya? Boleh tuh Pak, kita kasih giveaway parfum mungkin ya. Parfum berapa? 3. Tuh, nanti yang gimana caranya itu? Gimana caranya? Jadi mungkin
Pertama tentu subscribe ini Ya, dong, subscribe Walk the Talk Walk ya the kan. Talk. Terus kedua, Follow Instagram aku. follow Instagramnya Mirah Pratnya Iya. tadi ya. Terus kalian cerita deh dapat inspirasi apa sih hari ini? Parfum 3 loh men ya. Dan nanti di-tagin ke aku. Boleh di-tagin ke aku deh ya, nanti akan aku kirim personal. Oke, keren. So, sampai sekarang ini ya, kan kita ngelihat jatuh bangunnya kayak gitu kan. Nah, kesuksesan apa yang paling Mbak Mirah euforianya itu paling dirasakan? Oke. Saat aku berhasil achieve ini, kita ada di mana ini? Sampai di Eiffel ya. Sampai di Eiffel gitu ya. Oke. Jadi dari kecil emang suka ngoleksi sesuatu yang berbau-bau Paris dan Paris. Oh, gitu belum ya. Kayak nggak ada pikiran aja bakal Dan ke ini Paris. pas banget ya dibuatin Iya, ini ya. dan ini tidak backgroundnya disetting. Menara Eiffel. Makanya baru lihat, wow, I'm in Wow, Eiffel keren ya. again. kayak halusinasi Makanya lagi. ini cuma di Virtual Studio The Magendra. Nanti besok-besok kita cruise aja, Pak, Oh iya, di iya, laut. benar. Jadi- Memori buruk pernah nggak? Memori buruk ya tadi pada saat 2015 aku baru menikah itu kayak bener-bener restart gitu loh. Down banget gitu. Jadi yang kayak zaman aku sudah kuliah itu aku udah punya duit sendiri, udah punya bisnis, kayaknya udah settle lah gitu loh ya. Dan siap menikah. Tahu-taunya ya aku menikah punya anak, bisnis butiknya nggak jalan. Ya itu kesalahan aku juga sih kayak nggak fokus kan. Terus ternyata bikin kue yang semua aku kerjain sendiri nggak jalan juga karena pada saat itu kan nggak maksimal gitu ya sambil jaga anak. Terus akhirnya baru memulai merangkak lagi itu pada saat jadi member Oriflame. 5 tahun di Oriflame, lumayan lah bulanannya itu ya 2 digit ya, ditransfer setiap bulan. Dan aku bisa mewujudkan salah satu passion aku, suka dandan karena kebetulan di company yang memang makeup ya, kosmetik, ya. Oke. habis itu perawatan tubuh kan. Jadi Pas. happy aja gitu ngejalaninya. happy Emang karena ngejalanin. emang lifestyle kita juga. And then aku suka traveling. Kalau dulu eman-eman gitu mau traveling, mau ke Singapura aja kayak nabungin. Ternyata di Oriflame ada jalannya. Jadi udah ngerasain reward 2 kali liburan ke Eropanya. Jadi yang pertama itu jadi nikah nggak ngerasain honeymoon, Pak. Oh ya? Langsung ke Jarodi, langsung ke Jarodi karena suami lagi merintis banget tuh. Kafe itu baru buka, Pak. Jadi habis nikah, oke libur 3 hari, balik kafe, balik kerja lah semuanya. Aku yang masih bikin kue kan. Terus join di tahun kedua Oriflame, aku dapetin reward ke Roma, Turki, Yunani itu pakai kapal cruise, kapal pesiar. Terus dapetnya 2 tiket. Jadi sama suami. sama suami, ya ampun ini kita Anak ditinggal? anak waktu itu masih 3 tahun ditinggal sama neneknya. Oh, gitu. Jadi kita butuh loh itu Pak supaya menjaga benih-benih cinta, jangan gitu disuruh kerja aja. Jadi kalau support sistemnya dari suami, istrinya juga mensupport nih aku kasih reward ke buat kamu liburan gitu kan. Jadi ada romantismenya Ada juga romantismenya. Jadi Wis, suami lengkap ya. tidak melihat wanita lain. Oh ya bener, garansi. Garansi lah, kalau nggak gue Oke. siapa yang meninggalkan Mirah Pratnya? Diamond serem ini. ya. Seorang berlian ditinggalkan bahaya Oh, iya, loh. bener. Walaupun itu kan berlian banyak di luar nggak? Tapi yang asli itu mahal Pak. Kalau gitu. yang palsu-palsu Iya, itu murah Pak. Oke. Terus dapetin salah satunya adalah Paris ini. Kalau misalnya siapa tuh namanya artis-artis ngadain baby moon ya. Apa itu? Kalau honeymoon kan sama suami. Kalau baby baby moon moon tuh sama- lagi hamil jalan-jalan. Nah, aku dapet reward pada saat aku hamil anak kedua, yaitu ke Paris. Oh. Jadi dreams come true banget, yang Oh, itu- kecil-kecil, oke. yang waktu dari kecil ngumpulin itu ternyata beneran sampai di Menara Eiffel ini. Namanya baby moon gitu ya? Baby Saya kira moon. baby moon itu make baby like feeling to the moon. Gitu. Oh my god, itu pas honeymoon ya Pak, make a baby Oh, like iya, to iya, the moon oke, itu pas oke. honeymoon, Ya, thank you. and then jadi dia. Tapi keren. So saat ini, do you think you are on the right track? Nah, Jadi karirnya sekarang itu sudah pas to you. Apa mau mau Masih di start up- bisnis lagi? no, jadi Hah? mau menekuni ini aja, Tekuni mau ini. fokus di Oriflame aja sambil sekarang masih buka usaha, kuenya masih tetap jalan sekarang. Jalannya itu sempat off, waktu aku memutuskan untuk Oriflame, aku off. Karena emang nggak bisa kepegang gitu loh. Pada saat aku cuma punya tangan 2, aku udah ngurus bayi dan Oriflame. Udah nggak bisa Oke. kepegang. Jadi aku semampunya, setotalnya deh di Oriflame. Iya, Terus oke. pada saat coronavirus ya, jadi
ngelihat sesuatu peluang lah gitu loh. Jadi orang-orang kan pada di rumah bosen gitu kan, pengen nyemil. Terus iseng aja gitu benerin oven. Karena aku nyemil, suka nyemil. Masak lagi? Masak untuk sendiri doang. Terus suami ngomong ini, coba aja bikin browniesnya. Jual, open PO gitu? Belum. Coba, masih sama enaknya dulu. Aku posting kan, biasalah aku sering instastory kan. Banyak tuh yang mau dong. Ya, akhirnya kita jualan lagi dan running sampai sekarang. Oh, berarti ntar saya dikasih testernya. Siap, ya? nanti dikirim sini, kebetulan rumahnya juga dekat. Jadi menurut Mira itu sebenarnya kalau mencapai di sisi yang sekarang, jadi kayak mencapai di sisi yang diharapkan, yang diinginkan, itu ada jalan singkatnya, ada instant way-nya? No. Kamu harus step by step. Step by step semua dilalui gitu ya. Even itu mundur, coba aja tarik lagi garis dari bawah, pasti nggak mundur-mundur banget. Terus kalau mundur gimana dong? Ya, itu dia yang mau aku bahas. Jadi teman-teman di jaringan aku tuh banyak milenial, Pak ya. Dan teman-teman di sini juga pasti yang nonton adalah kaum milenial. Millennials itu yang di jaringan Mira itu cewek atau cowok? Cewek, rata-rata kita cewek. Jadi yang sering banget aku alamin, yaitu tadi Pak, mereka nggak sabaran. Mereka suka tantangan dan mereka ketika achieve, mereka kayak pengen mencari suasana baru. Terus ngelihat sesuatu yang itu kayak seru tuh, ikut. Itu kayak seru, ikut gitu. Jadi kayak untuk dirinya sendiri ini kayak nggak, aku mau ngapain sih di hidupku ini, mau kemana sih arahnya gitu tuh kayak belum, ya labil mungkin ya, masih labil ya, sama aja sih sebenarnya aku juga labil dulu gitu ya. Udah merasakan lah umur 20, sekarang 20 juga sih. Udah merasakan lah labil, tapi didewasakan karena keadaan. Jadi gimana ya? Tadi pertanyaannya apa Pak? Saya jadi lupa. Ada cara instan nggak? Oh ya, cara instan. Jadi sebenarnya nggak ada cara untuk sukses itu lewat untuk naik lift gitu, nggak ada. Jadi ya kamu harus mau prosesnya, journey-nya, perjalanan dulu. Kayak aku dari yang nggak jelas FTV-an, ternyata bukan aku. Di sini juga, ternyata bukan aku. Di sini itu aku juga sama melewati kesana kesini kan. Sama aja kayak teman-teman sekarang mungkin menstrual. Tapi ketika kayak udah, kayaknya ini aku. Saat menemukan aku di sini pas nih kayaknya gitu, dan aku confidence banget ngerjain Oriflame ini gitu kan. Ya berarti aku tinggal lurus. Enjoy berarti ya, karena di sisi kosmetik kayak gitu ya. Jadi cari dulu passionnya gitu ya. Cari dulu passionnya apa, terus kerjain dengan maksimal. Kalau kita udah ngerjain sesuatu yang kita suka, pasti nggak berasa kerja gitu sih. Jadi kayak mau pagi, mau siang, mau malam, ya ngerjain itu ya berasa kayak ya emang udah lifestyle-nya begitu gitu. Jadi kayak udah nggak punya jam kerja. Ya, karena itu dinikmati. Ya kan? Oke, so next ini kita punya beberapa pertanyaan ya yang di sesi adu jotos. Ya, adu jotos itu ada jawab bareng Tommy Sujana. Oke, kita adu jotos fisik, tapi kalau sama perempuan kan adu jotosnya beda tuh. Adu jotosnya mulut. Ini pertanyaan cepat. Oke, pertanyaan cepat. Rich atau famous? Saya paling sering tanya ini. Jadi rich atau famous? Rich, oke. Terus suami atau orderan besar? Suami. Bener, suami? Bener. Suami bisa pilih lagi loh. Oh jangan, saya ikat dia. Oke, diikat ya. Oke. Kecantikan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Menghadapi ketakutan terbesar atau jatuh miskin? Menghadapi ketakutan terbesar. Apa itu ketakutan terbesarnya? Jadi miskin. Iya kan? Ketakutannya jadi miskin gitu. Iya Pak, nggak mau saya. Nggak mau lagi jatuh gitu ya? Saya udah jadi naik tangga turun lagi, nggak mau. Dikembangin lagi, tinggal dinaikin lagi deh pokoknya. Ya, oke. Ini pertanyaan lagi satu ya. Suatu ketika ya dalam menjalankan bisnis ada bencana kebakaran di sebuah tempat bisnis lah. Jadi kayak satu tempat usaha gitu ya. Ada uangnya dalam ruangan, dalam berangkasnya, ada emasnya dalam ruangan itu, ada dokumen-dokumen pentingnya. Mana yang harus dipadamkan dulu oleh ambulansnya? Ada uangnya. Jadi yang kebakaran itu duitnya, emasnya, surat-surat berharganya. Terus ambulansnya mademin yang mana? Ambulans yang mademin. Ambulans yang mademin. Apa yang mademin? Pemadam kebakaran. Yang mana dipadamin? Semuanya lah dipadamin Pak. Itu berharga semua.
Orang-orangnya diselamatkan dulu, Pak. Orangnya diselamatkan. Orang-orang yang ada di perusahaan Iya. itu. Ini biasanya tuh ambulans dipikirnya kan pemadam kebakaran diarahinnya, tapi ini Oh, ini aku bener ya? langsung tangkep. Bener. Oh gitu. Aduh, emang Lola nih kayak yang jam makan siang nih. Keren banget loh, keren banget loh. So, biasanya ini di acara kita nih ya, ini udah waktu udah cepet banget tapi kita nggak rasa ya. Yes. Soalnya energinya tinggi banget. Nah, biasanya di acara Tadi dulu, kita, Pak. Bapak bersemangat nggak di sebelah saya? iya, selalu bersemangat. Oke. Iya. Ini malah tambah semangat, tambah semangat. Kan Kakandanya nggak ada kan? Iya, Kakandanya kayaknya lagi beli mainan Apple tuh di bawah, Pak. Nah, ini biasanya kita di acara kita, jadi kalau saya biasa kasih pertanyaan kan, nah sekarang tamunya itu dikasih kesempatan bertanya satu pertanyaan ke saya. Jadi apapun itu, any kind of questions. Jadi Oke. kita sebagai tuan rumah selalu seperti itu. Pertanyaannya, aku baru tahu banget Venom ini mungkin cuma lihat Oke, Venom ya. flyernya ya. Venom. Jadi emang tahu di event. Mm-mm. Terus tadi sempat diceritain ada beberapa lini usaha gitu kan. Terus suka banget ngelihat orang-orang yang sukses. Pengen tahu dong, Pak, pernah nggak sih kepikiran punya usaha sudah jadi sebesar ini? Dulunya tuh pernah mikir nggak sih? Oh, jadi kalau ditarik garis ke belakang Iya. gitu ya. Apa sih? Mungkin 20 Gini ya, tahun lalu kadang-kadang gitu. kita melihat orang itu kan saat udah di puncak karir ya. Terus pernah nggak sih kita berpikir saat dia di puncak karir itu apa sih yang menggerakkan dia? Makanya tadi aku di awal selalu cerita, apa sih yang bikin aku join Oriflame ini? Pasti ada alasannya. Aku pengen tahu juga sama orang sukses yang di sebelah saya, yang suatu kehormatan banget. Saya di host oleh pemiliknya langsung, Bapak Tommy. Jadi kita sama-sama menarik garis mundur, Pak. Oke. Kesuksesan yang ada saat ini tuh kira-kira apa sih yang bikin Bapak akhirnya buka usaha ini dan akhirnya berkembang sampai saat ini? Ya, kalau dulu kita buka Venom itu karena event kita lihat something yang baru, something new. Jadi itu tahun 2006 dulu. Jadi kayak melihat peluang gitu lah ya? Ya, ada peluang ya kan. Dan ini something baru, jadi something new. Orang-orang nggak terlalu fasih, nggak terlalu paham dengan dunia event. Itu tahun 2006. Kemudian kita kembangkan Venom Event Indonesia. Nah, kalau dulu dengan pertanyaan tadi, pernah nggak kepikiran sampai sebegininya? Nggak pernah. Nggak pernah, Ya, dijalanin dan aja. Ya, kalau dari saya juga dulu benar-benar mulai dari nol, bergerak sendiri. Yes. Jadi nggak ada siapa-siapa, berjuang sendiri. Sampai akhirnya yaitu main supporter kita, keluarga kita itu benar-benar support, terus teman-teman kita, Yes. terus ya tim kita itu sampai posisinya ada pada sekarang. Ya, dan saya yakin kalau misalnya kita udah selalu fokus sama tujuan kita ya dan menikmati prosesnya, itu pasti kita bisa lalui berbagai macam krisis. Nanti pasti lebih maju lagi. Asal Jadi kita sebenarnya enjoy. tadi aku perhatiin nggak jauh beda ya, Pak. Iya, Iya. iya. Sebenarnya mau bergerak di bidang apapun sama aja. Jadi memulainya sendiri ketika saya jadi downline pun juga saya sendiri. Saya disupport sama keluarga. Mungkin yang saat ini belum disupport sama keluarga bisa dikasih pembuktian. Iya, dibuktikan Betul, dulu betul, udah betul. hasilnya yang paling minim lah dapetin penghasilan dulu lah 1 juta 2 juta yang bikin mereka yakin oh ternyata itu benar gitu ya. Terus Iya. timnya Timnya, ya, tim orang-orang yang bergerak bersama kita. Jadi kawan-kawan dan saya pun juga begitu. Saya sendiri akhirnya saya punya downline, saya bergerak sama mereka sampai akhirnya juga punya tim yang sebanyak ini gitu loh. Jadi mau di bisnis apapun ya, nggak cuma di MLM seperti Bapak juga. Kita tuh bisnis bersama manusia, Iya. bisnis jejaring juga, koneksi. Jadi formulanya itu sebenarnya sama. Formulanya sama. Yang bikin orang itu cepat gagal cuman di dirinya sendiri sebenarnya ya. Iya, karena Mereka nggak mau keluar. Iya, dan karena mereka nggak tahan banting. Betul, berarti Jadi- kita udah kayak martabak, Pak, dibanting Iya, terus kanan dibanting kiri. terus. Makin dibanting makin enak loh. Saya martabak spesial. Kalau saya martabak setia menanti deh yang direnan loh. Sabar menanti lah itu ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Terakhir nih, Mira, Iya. kasih tips nih ke teman-teman yang lain nih ya. Jadi sosok Mira ini kan muda, berenergi, semangatnya tinggi dan tahan banting, ya bisa sayang sama keluarganya tinggi banget, ya. Apa sih tipsnya supaya nggak hilang kendali, supaya nggak tersesat dalam menapaki career path, jadi jalan karir seperti ini. Jadi kalau salah jalan, supaya nggak nyerah, supaya nggak jenuh kalau nanti
dan tidak tergesa-gesa banting setir. Jadi apa sih tipsnya? Jadi supaya dia nggak jenuh, kayak ya supaya nggak nyerah. Kasih tahu nih ke teman-teman semua nih. Balik lagi ke tujuan, Pak. Jadi pada saat kita on proses menuju tujuan itu kan pasti kayak ada aja gitu di jalan yang bikin kita kayak dibisikin, ayo sini aja lebih enak, lebih gampang gitu kan ya. Nah, itulah butuhnya temen atau supporter. Kalau aku suami aku sendiri. Jadi mungkin dia adalah orang yang tidak mengerti sampai saat ini 5 tahun jalan Oriflame. Kalau ditanyain tentang Oriflame dia juga nggak bakalan tahu, karena dia nggak mau tahu. Tapi dia adalah orang yang mensupport aku banget gitu loh. Dan dia pun sudah mendapatkan, maksudnya aku sudah kasih, ini loh sayang, aku kasih kamu sebuah tiket, kita ke Eiffel sama-sama. Terus ya, jadi yang pertama fokus sama goals, yang kedua butuh sama support, main supportnya siapa? Ya orang terdekat lah, keluarga, dan di samping dengan orang terdekat mungkin teman. Jadi kita selalu ada yang ngingetin kalau ada yang salah jalan gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri ya, pernah nggak sih ngejain Oriflame-nya kayak sekarang semangat banget berkobar-kobar terus entarnya slow lagi gitu? Pernah. Namanya juga manusia ya, ada capeknya dan ada fasenya dimana saat pertama aku join sampai 3 tahun itu aku benar-benar kayak bah gitu banget. Terus ada fasenya aku nikmatin dulu deh gitu, istirahat dulu sejenak, nafas dulu. Terus sekarang aku mau tanya lagi diriku, aku mau apa nih selanjutnya gitu. Oke, berarti itu artinya kita upgrade goals kita lagi. Next plan aku mau apa? Oke, start lagi, jalan lagi gitu. Jadi pada saat kita berpikir untuk kayak menyerah, ya maksudnya kita ngulang lagi dari nol. Kan sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang dari nol, kan nggak mau lagi. Kenapa nggak gini kita manfaatin apa yang kita punya, seperti pandemi ini bikin orang-orang tuh kayak aku harus menciptakan sesuatu nih. Apa yang ada ya, apa yang ada yang kita punya, kita bikin menjadi sesuatu yang baru yang bikin kita jauh bisa lebih melesat. Mungkin dulu nggak pernah kepikiran, tapi ternyata jadilah sebuah TV. Aku promosi Bapak loh ini. Jangan lupa di subscribe. Dan inspiring buat kita semua ya. So, sahabat kita semua yang lagi nonton nih ya. Jadi gini, ilmu udah banyak banget ya kita dapat nih ya. Berbagi pengalaman dari Mira ya, dari sosok yang dulunya bekerja keras, bahkan dari high school, dari sekolah udah mulai bekerja, udah mulai mencari nafkah sendiri, selalu berusaha. So sukses itu sebenarnya nggak ditentukan oleh orang lain. Jadi sukses ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan saja tentang kompetensi. Jadi kalau orang pinter itu tidak selalu nantinya dia akan jadi satu orang sukses, ya. Jadi sukses itu bukan tentang kompetensi, tapi tentang konsistensi. Jadi kalau kita punya kompetensi walaupun nggak banyak, tapi kita konsisten meningkatkan terus kompetensi kita, ya artinya gigih berjuang, jatuh bangun lagi, jatuh 1 kali, bangun 2 kali, ya itu bisa menjadi fondasi dasar kita menuju tangga kesuksesan. So kayak tadi kata Mira ya, sekarang ini lagi musim corona nih, coronavirus di mana-mana ya. Everybody is restarting, ya semua bisnis itu down. Tapi tahun ini bukan sekedar tahun bekerja. Tapi tahun ini adalah tahun berkarya. So saya Tommy Sujana, sampai jumpa Senin depan dengan acara yang inspiring untuk kita semua di Who Walk the Talk Show. Thank you so much, Mira. Thank you banget.